Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya cintai, saya banggakan, Al-Mukarram Bapak Ki Profesor Dr. Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang kami muliakan, kami taati para masyayikh, para kiai, para guru-guru, para habaib yang hadir maupun yang bergabung bersama-sama melalui virtual. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan kepada seluruh para kiai dan ulama di seluruh tanah air. Amin ya robbal alamin. Yang saya banggakan para menteri, yang saya banggakan pimpinan lembaga, baik wakil ketua MPR, para pejabat pemerintah, para anggota DPR RI, para jajaran pengurus Dewan Syuro, DPP, DPW, DPC yang bergabung melalui virtual, seluruh pengurus dan para kader di seluruh tanah air yang saya cintai. Pertama, tanpa mengurangi rasa hormat, saya tidak bisa menyebutkan para kiai satu persatu mengingat waktu. Pertama, marilah kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh karunia, rahman dan rahimnya kita hari ini dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Saya atas nama pengurus DPP PKB mengucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum atas kerauhan kehadiran seluruh para masyayikh, para kiai, para ulama dari berbagai tanah air, dari seluruh Indonesia yang telah menyempatkan dan memberikan waktu kepada pertemuan yang sangat penting ini. Semoga Allah memberikan imbalan pahala yang sebesar-besarnya atas kerauhan dan kesungguhan para kiai. Yang saya banggakan Pak Kiai Saifullah Maksum, Sekretaris Dewan Syuro sekaligus Ketua Panitia Ijtima Ulama Nusantara. Pak Wapres Kiai Saifullah Maksum ini sekarang menghandle semua kegiatan Dewan Syuro karena belum ada Ketua Dewan Syuro pengganti setelah beliau almarhumlah Kiai Dimyati Rais mangkat wafat meninggalkan kita semua. Kita hari ini atas pelaksanaan yang disiapkan oleh Dewan Syuro berharap pertemuan Halaqoh Ijtima Ulama Nusantara ini memberikan pemikiran, gagasan, arahan, pokok-pokok pikiran bagi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Kita sangat berharap di tengah berbagai perkembangan perubahan yang dramatis di berbagai kehidupan kita, sosial, ekonomi, politik, budaya, yang terus mengalami pergerakan perubahan yang tiada henti, tiap hari, tiap jam, tiap menit, akibat berbagai fenomena perkembangan di luar dugaan di berbagai belahan dunia. Selepas kita merasakan pandemi yang panjang, diikuti dengan krisis dan resesi ekonomi, diikuti berbagai keadaan yang melemah di bidang ekonomi. Di sisi yang lain kita menyaksikan berbagai tantangan ancaman
inflasi, kenaikan harga-harga, dan ketidakpastian ekonomi global yang tentu akan kita hadapi. Paling tidak ada 3 kondisi yang harus kita antisipasi. Akan mewujud sebuah keadaan di mana yang kaya akan tetap kaya, yang miskin akan semakin miskin. Satu keadaan yang paling menonjol dari keadaan yang pertama ini adalah kesenjangan sosial yang tinggi. Kesenjangan sosial yang tinggi inilah yang harus diantisipasi bersama, di mana akan ada kerawanan-kerawanan, kecemburuan sosial, dan rentan atas konflik horizontal. Di saat seperti itu pula kita menghadapi pemilihan umum yang tinggal 385 hari, di mana tentu suhu panas pemilu akan memberikan satu conditioning yang cukup rawan bagi keadaan sosial politik kita. Oleh karena itu kehadiran para kiai, para ulama diharapkan memberikan berbagai pencerahan agar seluruh kekuatan politik sekaligus warga bangsa Indonesia mengantisipasi dinamika politik dan keadaan sosial yang akan mengalami berbagai suasana yang cukup panas. Di sisi yang lain, kita masih bersyukur kekayaan sumber daya alam kita, kekuatan konsumsi warga masyarakat bangsa kita, memberikan peluang dan kesempatan kita untuk bisa tetap bertahan dengan baik di tengah krisis global. Inilah peluang yang sangat besar yang memungkinkan kekuatan santri, kekuatan Ahlus Sunnah wal Jamaah, keluarga besar Nahdlatul Ulama untuk hadir dan memberi warna serta menguatkan peluang-peluang yang ada di tengah ancaman krisis ekonomi itu. Dalam kondisi ini tentu PKB beserta seluruh jajaran didukung para kiai, para ulama yang terus secara istiqomah mendampingi, mendoakan, membuat kita tetap kuat dan solid dan hadir memberikan solusi dan warna baik di tingkat legislatif, eksekutif, dan di seluruh level kepemimpinan umat dan masyarakat. Laporan yang kedua yang ingin kami sampaikan adalah bahwa secara struktural DPP, DPW, DPC sebagaimana yang telah ditetapkan oleh KPU dalam memasuki tahapan-tahapan pemilihan umum telah memiliki berbagai tahapan persiapan yang cukup membanggakan. Di satu sisi, seluruh tahapan yang kita ikuti telah kita penuhi dengan baik. Ketika pendaftaran, verifikasi, bahkan penetapan verifikasi, alhamdulillah, PKB adalah partai pertama yang lolos dari seluruh syarat-syarat verifikasi. Tidak perlu ada tahapan yang menyulitkan karena kondisi struktur pengurus dan realitas anggota serta jajaran yang siap dengan seluruh administrasi politiknya. Kita sangat bersyukur bahwa soliditas, kohesivitas, koordinasi dan konsolidasi organisasi berjalan dengan baik. Atas doa dan restu serta dukungan para kiai, jajaran pengurus telah menyatakan seluruh tahapan awal pemilihan umum yang ditetapkan oleh KPU termasuk pemungutan nomor urut beberapa waktu yang lalu, alhamdulillah bisa kita lalui. KPU menyediakan pilihan, ikut undian atau tetap nomor seperti tahun 2019. Alhamdulillah daripada ikut undian nomornya nggak jelas, kita tetap memilih nomor 1 pada pemilu tahun 2024. Karena insya Allah kalau tahun 2019 kita juga nomor 1, calon presiden dan wapresnya juga nomor 1, alhamdulillah berkah melimpah PKB meningkat suaranya. Moga-moga 2024 nanti mengulang kesuksesan Pilpres pada tahun 2024
yang lalu. Di mana kita bisa menggugulkan Rois Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama, sekaligus Ketua Dewan Syuro DPP PKB periode pertama. Alhamdulillah bisa menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Target minimumnya minimal bertahan di posisi Wakil Presiden Republik Indonesia. Syukur-syukur bisa menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Amin ya Rabbal Alamin. Laporan berikutnya, alhamdulillah, berbagai survei dan survei-survei yang kita lakukan secara internal, secara objektif dan tanpa ada tendensi apapun, hasilnya sama. Survei-survei pada umumnya menunjukkan PKB selalu bertengger di 3 besar pada seluruh survei-surveinya. Tapi sayang juara 1 masih tetap PDI Perjuangan. Juara 2 selalu antara Gerindra, juara 3 antara bergantian Golkar dan PKB. Target kita minimal 2024 bisa mengalahkan Gerindra menjadi nomor 2. Amin ya Rabbal Alamin. Sebagai teman koalisi tentu Gerindra menyiapkan diri untuk sama-sama bersaing merebut posisi kedua. Syukur-syukur gara-gara bersaing dengan Gerindra kita bisa nomor 1 2024 yang akan datang. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon doa restu, dukungan para masyayikh, para kiai di seluruh Indonesia. Agar pemilu tahun 2024 sesuai dengan perkembangan tren. Hasil survei analitik yang dilakukan, kecenderungan peningkatan suara pada bulan Januari tahun 2018 dibandingkan bulan Januari, tepatnya pada akhir Desember 2018, dibandingkan Desember 2022, kita mengalami tren kenaikan yang signifikan dengan kenaikan sampai pada di atas 5% dibanding tahun lalu. Jadi dengan tren ini peluang PKB untuk naik kelas bukan tertinggi di level tengah, tetapi menjadi partai papan atas tahun 2024 insya Allah akan terwujud. 2024 ini momentum kita untuk PKB menjadi partai papan atas dengan modal. Tahun 2019 PKB adalah partai dengan suara tertinggi di papan tengah. Dengan basis suara muslim terbesar, jumlah suara PKB yang 13 juta. Dengan kursi 58, insya Allah partai Islam terbesar di dunia itu ya PKB ini. Insya Allah papan atas kita kejar di 2024 sehingga PKB benar-benar lolos dari jebakan kelas menengah di level perolehan. Kalau istilah Profesor Sekretaris Wapres ini middle income trap. Nah ini jebakan juara tengah. Mohon doa restunya moga-moga kita tidak terjebak lagi menjadi juara tengah tetapi masuk di level papan atas. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Wapres, para kiai dan hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan. Posisi perkembangan dan realitas yang berkembang itulah yang mengharapkan dukungan, restu, doa para kiai, para masyayikh karena tantangannya tidak mudah. Pemilihan umum yang semakin pragmatis. Cara pandang pemilihan yang pragmatis di level masyarakat pemilih menjadi tantangan tersendiri. Bahkan kalau berpikir pesimistis, nampaknya masa depan agak suram buat para santri kita untuk hadir di parlemen. Karena santri-santri modalnya cekak. Sementara untuk kompetisi pileg modalnya harus besar. Satu-satunya cara yang bisa kita lakukan adalah menghentikan
dan minimal mengurangi money politics di dalam proses pemilihan tahun 2024. Salah satu yang efektif dan alhamdulillah patut kita syukuri adalah loyalitas pemilih, loyalitas pendukung itu menjadi kebutuhan yang sangat nyata. Kesadaran money politik akan merusak sendi-sendi demokrasi dan hasil dari pemilu akan tercederai adalah loyalitas yang harus terus dipupuk. Harapan kami doa restu, tausiah, fatwa yang harus ditegaskan, terutama mohon fatwa dalam ijtima ulama Nusantara ini agar meneguhkan kembali hukumnya menerima amplop dalam menentukan pilihan pada setiap pemilihan umum. Penegasan terutama kepada para mubalik secara lebih intensif menyampaikan kepada publik, jamaah, kepada seluruh umat dan masyarakat bahwa hak pilih jauh lebih mahal dibanding transaksi pragmatis yang ada. Ini nampaknya membutuhkan keseriusan agar kita ingin pemilu tahun 2024 jauh lebih melahirkan demokrasi yang unggul, demokrasi yang beradab, demokrasi yang menghasilkan pemerintahan yang berkekuatan legitimasi murni dari rakyat dan masyarakat. Oleh karena itu mohon secara khusus kepada para kiai-kiai ini di panggung setahun ke depan ini lebih proaktif, lebih mendampingi umat dan masyarakat agar setidak-tidaknya tidak terpengaruh di dalam menentukan pilihannya berdasarkan proses transaksi politik. Insya Allah bantuan para kiai, para ulama, para masyayikh, para mubalik, para asatid membawa umat kita dalam loyalitas jamaah dan jam'iyah untuk menghadirkan PKB yang sehat, PKB yang murni, PKB yang insya Allah dalam berkah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Hadirin wal hadirat sekalian, wabil khusus Pak Wakil Presiden yang saya muliakan, dengan tantangan-tantangan yang ada, dengan kekuatan yang kita miliki, insya Allah kita optimis dan yakin pemilu tahun 2024 bisa kita lalui dengan aman, tentram, sesuai jadwal. Sesuai jadwal. Banyak orang menunggu sikap PDIP soal perpanjangan pemilu, soal masa periodisasi pemilu. PDIP sudah menegaskan, PKB juga ingin menegaskan. Insya Allah dan kita dukung pemilu tetap sesuai dengan jadwal yang telah diputuskan 14 Februari tahun 2024. Sikap ini juga mohon dukungan agar kepastian pemilihan umum bisa dijalankan dengan baik termasuk sistemnya. PKB dalam sikap menyangkut sistem pemilihan umum ini pada dasarnya tetap berpegang pada keputusan undang-undang, yaitu sistem pemilihan proporsional terbuka. Menyangkut wacana proporsional tertutup, seandainya dilakukan 4 tahun sebelum pemilu, barangkali PKB juga akan mendukung. Barangkali. Tetapi kalau proporsional tertutup dijalankan atau diputuskan 1 tahun menjelang pemilihan umum, itu artinya menghambat seluruh proses yang sudah berjalan dengan baik di berbagai level pentahapan pemilu. Oleh karena itu, PKB mengharap betul kepada seluruh pelaksana pemilihan umum untuk konsisten melaksanakan pemilihan umum sesuai jadwal dan berdasarkan keputusan undang-undang yang sudah kita ambil. Insya Allah kalau kita konsisten semua akan berjalan baik dan insya Allah kita akan lalui
semua demokrasi kita semakin dewasa dan matang. Amin ya robbal alamin. Demikian laporan dari kami. Terima kasih atas kerawuan, bimbingan, dan seluruh perhatian para masyayikh, para kiai, para ulama. Kita berharap Ijtima Ulama Nusantara ini menjadi kekuatan yang memberikan solusi bagi seluruh kebutuhan umat, masyarakat, bangsa, dan negara. Insya Allah, Ijtima Ulama Nusantara ini menjadi bagian terdepan dari ikhtiar kita mewujudkan Indonesia yang maju, adil, makmur, dan sejahtera. Matur nuwun Profesor Dr. Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin atas kerawuannya. Matur nuwun para kiai, para masyayikh. Semoga Allah memberikan imbalan pahala yang sebesar-besarnya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah ahsanal jaza. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.